Gimana insomniamu? Yang kamu ini ngerti kan kalau kamu masih sering kebangun setiap malam ya? Halo, kita lagi di channel Brilio. Kita dari Cast Film Malam Pencabut Nyawa. Itu dia teman-teman. Sekarang kita bakal ngobrol tentang film ini. Let's go! Halo, kabarku baik. Kemarin agak pilek dikit, sekarang udah baik. Cuaca lagi nggak enak teman-teman, jadi kayak kalian harus lanjut gak? Ya, aku Ratu Felicia di sini berperan menjadi Sukma. Aku di sini berperan sebagai Tirta. Sebenarnya sih lebih ke nggak ada tawaran drama yang masuk sih. Semuanya yang masuk kebanyakan horor. Ya aku seneng sih horor yang sekarang kayak nggak ada unsur-unsur sensualnya ya kan. Kalau zaman dulu kan pasti ada adegan mandi, paha lah, apa pokoknya agak nggak nyambung tapi kok ada gitu selipan-selipan kayak gitu. Kalau sekarang kan samsek nggak ada. Justru lebih nyaman sekarang dan ceritanya juga jauh lebih bagus. Ya ini pertama kali aku main film horor. Experience-nya seneng banget. Sebelumnya juga aku nanya-nanya kan sama teman-teman yang udah main film horor gitu gimana rasanya. Ternyata kayak kalau stereotype orang kalau main film horor pasti banyak hantu-hantu yang kesurupan gitu-gitu, pasti takut. Ternyata tidak semenakutkan itu ternyata experience-nya. Cuma karena memang kita bahagia dan senang juga ya Kak. Vibes-nya di lokasi syuting juga seru, jadi kebawa sampai ke kitanya. Jadi tidak ada yang horor-horor itu sih. Aku kayak, oh ini main horor, dia pasti banyak hantu. Ternyata enggak juga. Ternyata justru pas lagi main komedi malah ada. Iya, main komedi banyak hantunya. Ada, mungkin aku harus nyiapin fisik yang lebih daripada yang series atau film kayak drama. Kemudian aku, sebenarnya ini hal simple sih kayak kalau di actingku tuh mungkin aku belajar kaget. Ya, jadi aku kemarin tuh sempat nyari-nyari belajar kaget yang natural tuh gimana, nggak yang kayak gitu tuh. Jadi kaget yang kaget itu yang tuh sebenarnya ya? iya yang simple cuma susah menurutku. Itu sih yang harus dipersiapkan, mental dan fisik. Yang paling penting tuh fisik. Film Malam Mencabut Nyawa ini menceritakan tentang seorang anak yaitu Respati yang diperankan oleh Devano dan Hendra yang sekarang dia nggak bisa hadir. Anak ini memiliki insomnia setelah kepergian kedua orang tuanya. Karena dia insomnia, sekali tidur tuh mimpinya mimpi buruk. Mimpi buruk tuh mimpi buruk pembunuhan gitu. Dan dia melihatnya itu di mimpi kan, ternyata terjadi juga di kehidupan nyata mimpi itu. Nah itu yang dia bingung dan dia apa sih ini apa sih, nanti dibantu sama aku Tirta dan Wulan itu Kesha Lefronka, dibantu sama Tirta dan Wulan untuk memecahkan konfliknya ini kenapa ini. Sukma itu perempuan dari desa Bajing Jowo yang merasa dirinya itu titisan Nyai Gadung Melati. Siapa Nyai Gadung Melati? Kalau kita browsing, Nyai Gadung Melati itu penjaga pintu Gunung Merapi. Merapi atau Kidul sih? Iya. Ya itulah ya, pokoknya dia penjaga penghijauan di sekitar situ gitu. Nah tapi nggak tahu bener, nggak tahu dia halu gitu. Yang jelas Sukma punya diberi kelebihan, dia itu bisa mengobati orang-orang yang sakit di desanya. Tapi karena dia serakah, dia pengen lebih sakti lagi, jadilah huru hara ini. Kalau Tirta sendiri, dia ini kan sahabatnya Respati dari kecil sampai dia satu SMA bareng tuh sahabatnya, mereka tinggal di Yogyakarta gitu. Terus karena sering curhat juga kan, jadi Respati itu lumayan terbukanya cuma sama
si Tirta, dia menceritakanlah masalah ini. Nah, karena background dari Tirta ini adalah punya cita-cita menjadi detektif. Nah, itu dia yang ngebantu untuk mencari dan menyelesaikan konflik nih, Tirta sebagai pendamping atas masalah ini gitu. Sampai nanti nonton aja Double Down. Sukma itu punya dua sisi sebenarnya. Jadi sebelum dia menjadi Sukma yang beringas, dia juga pernah jadi ya manusia normal juga gitu. Cuman ya karena sifatnya yang serakah dan ambisius aja. Intinya dia punya dua sisi lah, nggak jahat juga gitu, ada baiknya sebelumnya tuh. Karakter aku dan Sukma sih beda ya, kayak Feli itu ceriwis gitu. Apa sih, gue periang kan ya? Iya gitu. Kalau Sukma tuh kayak dingin, misterius, anggun gitu. Terus juga apa ya, penuh siasat ya kan dia tuh gitu. Ambisius juga. Paling yang aku keluarin sebelum syuting ini itu dark feminine energy gitu. Yang ternyata aku gali lagi, oh ternyata gue punya ya dark feminine energy. Dark feminine energy ini aku contoh dari karakternya, buat referensi aku lihat Maleficent. Jolie di Maleficent tuh dark feminine energy tuh. Jadi anggun, perempuan, tapi juga bukan yang menye-menye gitu, yang tough dan strong gitu. Sampai wallpapernya Kak Feli ya, itu ya diganti sampai juga. bikin playlist juga aku bikin playlist tembang-tembang Jawa. Pokoknya berapa minggu itulah ya kita dengerin playlist kita masing-masing. Kalau gue sih ini ruangan berputar. Ruangan berputar tuh kan kita 4 sisi ya. Ini ada lantai, tembok kiri, tembok kanan, langit-langit kan. Jadi ketika action itu si lantainya ini pindah ke tembok kanan, tembok kiri jadi lantai, tembok kanan jadi atas, jadi kita muter. Dan itu adegannya tuh berantem, fighting sama Respati Devano. Itu susah sih kalau kecepatan atau kelambatan gitu waktunya, tubrukan. Devano hidungnya berdarah, ketendang. Gitulah, ketendang, ketonjok. Praktis di dalam ruangan berputarnya itu cuma sehari sebelum hari H ya? Jadi kalau prosesnya waktu sebelum kita ada di set itu, ya mereka berimajinasi aja, ngebayangin gimana. Kayak gimana jadi hamster. Berputar, dibayangin, oh berarti kalau gerakan gue di sini, posisi gue di dinding sebelah kanan, sebelah kiri, di atas, di bawah. Harus imajinasi aja. Kita ketemu setnya itu cuma sehari sebelum. Tapi kalau latihan fightingnya udah pas lagi workshop itu kan kita dapat 1 minggu workshop ya. Lumayan sih 1 minggu latihan. Kita full di Yogyakarta. Kalau tempat spesifik kita setnya tuh sebenarnya di kota, lebih banyak di kota. Dan di hutan itu sebenarnya itu full studio. Iya, kayak tadi kemarin kan Best juga baru ngupload kan yang wawancara Mbah Ahmad Zulkarnain itu art director kita, dia ngejelasin juga semuanya kalau set kita tuh semuanya di studio gitu yang hutannya. Kejadiannya malah kalau kita berdua bukan di lokasi ya, di hotel. Kita malah di hotel setelah syuting. Kalau yang di lokasi Keisha. Nah, kalau di lokasi Keisha itu malu juga ya kan? ada Keisha. Di lokasi itu Keisha. Keisha juga lagi kotor kan, dia lagi kotor. Jadi posisi set kita itu bener-bener tempat sampah, bener-bener semua itu sampah, dikelilingi sampah. TPA lah, tempat pembuangan akhir gitu. Terus ada pemakaman. Sama di belakang tuh ada danau, jadi satu wilayah gitu. Nah kita lagi adegan jam 2 subuh, kita naik motor berdua gitu nyari, ada yang kita cari lah, aku sama Keisha lagi nyari. Nggak tahu kenapa Keisha tuh langsung diem, padahal dia kan orangnya lumayan riang juga dia, bahkan kegulaan tuh kayaknya dia tuh anaknya. Terus kayak tiba-tiba diem gitu, tiba-tiba yang kayak gini di motor. Lagi boncengan ya, lagi boncengan, tiba-tiba diam, Cah.
Terus Surupan aku lihat tuh tiba-tiba aku lihat tuh udah kayak gini. Kenapa? Nggak tahu, nggak enak gua gitu. Udah akhirnya kita kembali ke base camp, terus dia kayak dikasih air gitu, nggak tahu didoain gitu, diminum, baru udah agak enakan dia. Tapi nggak ngeliat apa-apa tuh? Ngeliat apa-apa sih nggak, gitu. Kayaknya nggak ada. Kayak sih, mungkin Kak. itu kali masuk angin. Masuk angin. Nggak seru kali, ya gue? iya. Masuk angin. Tapi dia gini-gini Kak. Gak. Itu sih sama yang di hotel ya, di hotel. Oh Kak. iya, kita diketawain kuntilanak. Iya. Aku sama Mika, cerita Mik. Kita pulang dari hotel, pulang dari syuting ke hotel kan, balik ke hotel. Ya udah kita mau ke kamar kita masing-masing. Aku mau ke kamarku lewat jalan pintas. Kak Feli manggil, Mik mau kemana? Ke kamar Kak. Jangan, aku takut katanya. Maksudnya temenin sampai depan pintu kamarnya Kak Feli. Berapa langkah kita mau jalan? Dari Ketawa. atas pohon Dari atas beringin. pohon. Terus kita berhenti, terus kita lihat-lihatan. Terus Mika kayak mungkin dia tahu aku takut kali ya. Terus dia nggak mau nakut-nakutin. Dia ngomong, "Enggak Kak, itu kru lagi bakar-bakaran barbekyuan." Oh ya udah, oke. Udah paginya dia bilang, Gue lewat tuh depan kamar gue tuh, ngeliat nyisir semua, nggak ada satupun orang. dan itu suara perempuan sih. Suara perempuan. Kebanyakan kan kru laki ya. Iya, terus kayak ya udah, akhirnya gue masuk kamar, gue berdoa, gue tidur, udah gitu doang sih. Tapi nggak ada. Maksudnya pas hari itu emang lagi syuting scene-nya yang emang agak serem atau gimana? Kita ngomongin tanah Jawa lah ya. Iya, tanah Jawa kan pasti mistis iya, ya. kayak Jogja. kita baru masuk hotel aja tuh udah disambut. Iya, dengan udah ada gamelan di lobi. Udah kayak gitu, iya. Kita semua kena lagi rata digangguin. Di hotel kan semuanya kena. Pesan yang akan disampaikan penonton itu disampaikan kita ke penonton tuh mungkin bagaimana cara kita berdamai dengan situasi yang sudah diberikan Tuhan. Kemudian bagaimana kita mencoba menerima sesuatu yang kadang kita juga susah untuk menerimanya. Bagaimana kita bisa berhubungan dengan keluarga dan kakek, cucu, sahabat, cinta, Support pertemanan, system juga. support system. Itu sih sebenarnya yang pengen disampaikan. Terlepas dari itu nanti ya kita mungkin ngasih ke penonton aja biar menafsirkan apa pesan yang dikasih dari film ini. Gitu. Ya, kita cuman kepengen kalian enjoy aja sih nonton film. Yes. Happy lah. Happy. Intinya bisa menghibur film ini. Ini sebenarnya horor atau drama percintaan sih? Iya, Kok kayak happy? horor, kayak happy ya. Kenapa aku ya? Wong kowe sing bisa ngasorke wong kuwi. Saiki kowe sing mati. Oke, Sobat Brilio, jangan lupa like, comment, subscribe channelnya Brilio. Dan jangan lupa juga untuk nonton film Malam Pencabut Nyawa. Tanggal berapa Kak? 22 Mei. Di mana Kak? Bioskop. Let's go, ajak semua teman-teman ya teman-teman. Let's go.